kita bisa berkumpul kembali di ruangan guru ini untuk sama-sama melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Adapun hari ini menjadi spesial karena di samping saya telah hadir salah seorang calon guru penggerak dari angkatan 10, Ibu Ikawati SORMPD. Beliau akan melakukan diseminasi terkait budaya positif. Ya, hal ini akan menjadi menarik bagi kita, di mana selama ini menjadi sebuah agenda besar bagi kita di sekolah ini. Bagaimana sih menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Ini juga akan menjadi pengalaman tersendiri, menjadi pelajaran tersendiri bagi teman-teman dari calon guru penggerak angkatan berikutnya, bahwa hal ini tuh menjadi hal yang wajib untuk dilakukan sebagai bentuk pendidikan di angkatan berikutnya ya, guru penggerak angkatan berikutnya. Jadi untuk tanpa mengurangi rasa hormat saya, langsung saja barangkali saya persilakan kepada Ibu Ikawati SORGR-MPD untuk memaparkan materi terkait budaya positif. Oke, kepada Ibu saya persilakan. Ya, mohon izin berdiri Bapak Ibu. Kalau saya duduk tenggelam di hadapan meja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum, yang saya hormati Bapak Wakasek Humas sekaligus Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Luhut Timur. Kemudian yang saya banggakan dan saya muliakan Bapak dan Ibu Guru UPT SMP Negeri 1 Mangkutan. Baik, sebelum lanjut, saya mau lihat semangatnya Bapak Ibu dulu. Jadi kalau saya tanyakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu, ya, kalau biasanya luar biasa, saya maunya sehat dan bahagia. Diikuti dengan gerakan tangan, sehat dan bahagia. Iya, karena boleh diangkat tangannya. Ya, diekspresikan Bu, jangan sampai tidak sesuai mulut tak dengan ekspresi tak apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Oke? Kita sepakat Bapak Ibu ya. Saya akan mulai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat dan bahagia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu dulu. Terima kasih atas semangatnya. Sebenarnya saya juga mohon maaf karena menyita waktu Bapak Ibu yang lagi sibuk-sibuknya menyiapkan atau mengolah nilai anak-anak kita untuk semester 2 ini, semester genap, dan kesibukan lainnya yang mungkin saat ini waktunya sudah mepet dan kegiatan akan segera dilaksanakan. Ini bulan-bulan sibuk memang Bapak Ibu, termasuk saya, dan saya meminta waktunya sejenak saja Bapak Ibu untuk berbagi apa yang saya dapatkan, yang tujuannya tentunya positif. Kita sama-sama menginginkan yang terbaik di sekolah kita, menginginkan bagaimana sekolah kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya, hari ini saya akan melakukan diseminasi atau membagi pengetahuan, membagi ilmu tentang budaya positif. Budaya positif ya. Jadi saya dari calon guru penggerak angkatan 10. Berikutnya siap-siap teman-teman di calon guru penggerak angkatan 11. Siapkan fisiknya, siapkan mentalnya. Jangan lupa bahagia Bapak Ibu ya. Tidak masalah. Semuanya kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan tenang, insya Allah akan dilalui dengan lancar, dengan mudah, dan memberi manfaat berkah nantinya. Amin. Ya, terkait budaya positif. Nah, definisi budaya positif, jadi ada pendapat dari beberapa ahli.
eh, mengatakan bahwa saya ambil yang Kuncaraningrat. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya yang bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Budi atau akal, bukan budi ya, ibu budi bukan, tapi budi atau akal. Dengan demikian, Kuncaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Jadi dari beberapa pendapat dari para ahli tentang para pakar tentang budaya positif, maka budaya positif itu empat. Nah, budaya positif itu dapat diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal, dan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid. Kembali lagi kata kuncinya Bapak Ibu, berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itu definisi dari budaya positif. Selanjutnya ada perubahan paradigma budaya positif. Ya, ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya minta partisipasinya dulu. Saya mau Bapak Ibu semua menggenggam tangannya, mengangkat kepala tangannya, biar tidak tinggi-tinggi. Bapak Ibu boleh di depan. Bayangkan di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga atau benda yang berharga bagi Bapak Ibu. Silakan dibayangkan dulu. Ada ya? Sudah ya? Oh, itu sesuatu atau apapun itu. Baik. Sudah Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu itu, saya ulangi kembali bahwa itu sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu. Sekarang saya minta Bapak Ibu, saya mau yang di tangan Bapak Ibu. Kalau Ibu mau memberikan, Bapak mau berikan, silahkan dibuka tangannya, ya. Nanti ikuti instruksi saya. Saya mau apa yang di tangan Bapak Ibu. Boleh dibuka Bapak Ibu? Oke, ada banyak yang membuka. Oke, yang tidak membuka. Nah, Ibu Christina Geno tidak membuka ya Ibu. Oke, sekarang yang di tangan Ibu Christina Geno, saya tukar dengan uang 100 juta. Boleh saya minta Ibu? Tidak. Saya tukar tambah mobil. Mau Ibu? Tidak. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Christina Geno. Terima kasih teman-teman yang lain. Sekarang saya mau tanya Ibu Christina Geno, kenapa Ibu tidak mau membuka yang ada di tangannya? Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya tidak mau membuka tangan saya karena yang di tangan saya adalah keempat anak saya. Siap. Oke. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ibu Christina Geno. Selanjutnya, saya mau minta pendapatnya Ibu atau Bapak yang membuka tangannya tadi ketika saya minta. Boleh angkat tangan? Cik, boleh angkat tangan, silakan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, bicara saja. Apa yang di kepala atau di perasaan Bapak Ibu, silakan diungkap saja. Saya minta bantuannya satu orang untuk menyampaikan mengapa membuka kepala tangannya ketika saya minta apa yang ada di tangan Bapak Ibu. Siap. Saya buka karena di tangan saya ada kebahagiaan dan saya mau kebahagiaan itu dirasakan juga oleh khususnya teman saya yang ada di samping saya. Siap. Terima kasih. Oke, aku itu. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, apa maksud dari ini Bapak Ibu? Nah, inilah yang dimaksud dengan kontrol. Ya, Ibu yang membuka tangannya. Ibu yang membuka tangannya ketika saya minta. Ibu membiarkan dirinya dikontrol oleh saya. Apapun alasannya. Ibu membiarkan bahwa apapun alasannya, Ibu membiarkan dirinya dikontrol oleh saya.
Saya minta dibuka, ibu membuka tangannya. Dan ketika ada yang tidak membuka tangannya dengan alasan apapun, dia tidak ingin membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Maksud dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya instruksikan tadi kepada Bapak Ibu. Jadi apapun alasannya, itu adalah contoh tentang kontrol diri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan instruksi orang lain, berarti kita mengizinkan diri kita untuk berada di bawah kontrol orang lain. Tidak selalu buruk Bapak Ibu, tidak selalu buruk. Bisa buruk, bisa negatif, bisa juga positif, ya. Tapi ketika Bapak Ibu tidak melakukan apa yang orang lain perintahkan, mungkin Bapak Ibu punya pikiran sendiri untuk saya tidak mau dikontrol. Ini otoritas saya, ini hak saya untuk tidak dikontrol. Ya Bapak Ibu, ya, kita sepakat ya. Kita sepakat apa yang saya sampaikan itu betul yang Bapak Ibu rasakan. Baik, kita lanjut. Kita mulai dari ilusi guru mengontrol murid. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kadang Bapak Ibu, ada anak, kalau gurunya suruh, pungut itu sampan, meskipun dia tidak mau, tapi karena gurunya yang suruh, dia lakukan Bapak Ibu. Dia lakukan, meskipun dia tidak suka. Ya, pasti kita sepakat bahwa tidak semua anak di sekolah ini suka membersihkan, Bapak Ibu. Tidak semua anak suka disuruh membersihkan. Itu fakta ya. Oke, itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk memenuhi murid, mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi ini Bapak Ibu, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan, jadi kalau kadang kita suruh anak-anak, kadang kita kasih dengan bujukan. Pun dulu itu ya, rajin memang ini. Menurut tak pasti tuh anak lakukan karena dia senang dipuji. Ya, menurut kita itu efektif. Itu efektif untuk menggerakkan anak-anak. Itu efektif untuk mengontrol anak-anak. Dan menurut kita itu bermanfaat. Nanti kita lihat seperti apa betul itu efektif atau tidak. Ini kita berbicara tentang teori kontrol tadi. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang mana itu membuat orang merasa bersalah? Kayak, mentong kau malas kok, makanya tidak mau kau kerjakan tugas membersihkanmu. Dan itu membuat anak-anak merasa bersalah. Oke, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus menyampaikan pesan negatif. Jadi kita garis bawahi, suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Silahkan Ibu kembali mengingat hari-hari Ibu di sekolah, Bapak Ibu di sekolah, apakah ini pernah terjadi? Selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, bukan cuma guru, tapi semua orang dewasa merasa bahwa kita ini berhaki, apalagi sama anak-anak, berhaki memaksa, berhaki menyuruh. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama adalah sebuah kinerja. Iya, itu Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk pada budaya positif. Jadi pada budaya positif ini ada banyak hal yang dapat dibagi, ada banyak hal bagian dari budaya positif. Apa saja? Jadi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin kalau kita di sekolah ini, karena kita sekolah penggerak, koordinator guru penggerak sudah ada di sekolah kita, sudah ada yang pernah melakukan diseminasi ini. Jadi ini mungkin tidak begitu asing di telinga kita, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu saya mengulangi lagi supaya kita ingat kembali dan bisa diaplikasikan nanti. Oke, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita mulai dari disiplin positif. Apa sih arti kata disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Kemudian kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Selanjutnya, apa tujuan dari disiplin positif? Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya disiplin positif ini membangun motivasi dalam diri anak-anak kita. Motivasinya bukan sekedar berbuat yang sesuai dengan nilai kebajikan, tapi motivasinya itu memang dari dasar dirinya dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, bahwa ketika saya datang di sekolah tepat waktu, ketika saya bukan karena saya melihat guru saya, bukan karena aturan sekolah mengharuskan, tidak, karena itu bermanfaat bagi dirinya. Mengapa bermanfaat bagi dirinya? Dia bisa melakukan banyak hal ketika dia datang tepat waktu di sekolah, ya, bukan sekedar menghindari hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Iya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ya, apa sih nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ada yang hormat, kasih sayang, ada banyak. Tapi kalau kita di dunia pendidikan, di sekolah, kita ikut pada profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah ini di luar kepala nih, kalau profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya teori motivasi. Nah, ini budaya positif yang kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak. Ada 3 yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita melakukan sesuatu, anak-anak kita melakukan sesuatu karena tidak mau dihukum, karena tidak suka ditegur. Kalau ditegur itu tidak nyaman rasanya. Jadi itu memotivasi dia untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ada banyak. Jangankan anak-anak, Bapak Ibu, orang dewasa pun suka dengan imbalan, suka dengan penghargaan. Penghargaan itu berupa pujian. Ya. Selanjutnya yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal, asalnya dari luar Bapak Ibu, pengaruh dari luar, ya. Jadi ada motivasi dari luar, tidak mau dihukum karena mau terima imbalan, itu eksternal. Tapi kalau poin yang ketiga, ini adalah motivasi dalam diri, motivasi intrinsik. Ini disebut dengan motivasi intrinsik. Dia berperilaku, seseorang berperilaku, melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sekarang saya mau partisipasinya lagi Bapak Ibu, dan agak sunyi-sunyi, jadi tidak apa-apa kita berpikir bersama. Ini saya punya satu kasus di sini, mohon disimak Bapak Ibu. Kalau tidak kelihatan, saya akan bantu baca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Tapi matematika dia tidak sengaja ini, sampelnya tidak sengaja ini ada di situ, jadi itu dia saya ini. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke Bapak Ibu, sudah ada di gambaran tak bagaimana ini kasus dek? Sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu. Saya mohon kesediaannya Bapak Ibu. Bisa? C1. Saya minta kesediaannya Bapak Ibu. Apakah, pertanyaan pertama, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Boleh satu orang mengangkat tangannya Bapak Ibu, saya minta partisipasinya. Boleh satu orang Bapak Ibu? Silahkan. Oke. Ya, silakan Ibu Betty. Apakah Ibu Betty setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Saya secara pribadi tidak setuju. Boleh dikemukakan alasannya Ibu? Ya, alasannya simpel saja karena ini membuat anak merasa malu, dipermalukan di depan teman-temannya. Sementara memang ya, itu mungkin hanya gerakan spontanitas dari siswa yang Iva yang memang tidak suka belajar matematika, tapi itu karena dia sengaja jatuhkan itu. Bahkan hanya itu saja. Iya, terima kasih Bu. Kita boleh lanjut Bu. Masih ada satu pertanyaan. Kalau Ibu Betty mau melanjutkan atau teman lain nanti silakan. Pertanyaan saya yang kedua Ibu. Menurut Ibu ini hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Menurut Ibu ini adalah hukuman. Ada penjelasan atau sekedar sampai di situ Ibu? Ya, yang jelas ini hukuman karena Iva tentunya sudah membuat memang teman-temannya agak hilang konsentrasi untuk belajar. Akhirnya Pak Seno ya itu merasa terganggu juga. Iya. Terima kasih Bu, luar biasa. Ya, boleh aplaus untuk teman kita Ibu Betty sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi ya, kita sepakat bahwa tindakan yang dilakukan Pak Seno itu membuat Iva tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Kita sepakat ya bahwa kita tidak setuju
tidak setuju ketika Pak Sena melakukan itu sama IPA hanya karena IPA tidak bisa dia pada pelajaran matematika. Ya, lebih jelasnya nanti kita akan lihat penjelasan berikutnya. Nah, oke, kita lihat apa yang membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu hukuman. Dari kasusnya IPA, itu menyakitkan enggak buat IPA ketika ditertawakan di kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sena? Menyakitkan ya Bapak Ibu? Menyakitkan. Dan itu bisa jadi cerita nanti Bapak Ibu. Kalau supir tua, nanti dicerita sama anaknya, ada dulu guruku tuh, nak kasih malu-malu kak, sampai beranak cucu, nah ingat Ki kasihan, toh? Jadi mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu kalau kita di SMP Mangkutanah, orangnya sudah profesional semua, amin. Nah, bedanya dengan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi, itu sesuatu yang terjadi, jadi belum tentu itu kalaupun menimbulkan rasa tidak nyaman itu dalam jangka waktu pendek, ya, itu memang sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang restitusi merupakan pilihan. Jadi ini restitusi nanti akan kita kupas lebih jauh di belakang. Selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi memang tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek, membantu anak menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Kemudian bedanya dengan restitusi adalah menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini restitusi ini sepertinya positif sekali Bapak Ibu ya. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan ketika itu adalah hukuman. Korban mendapatkan keadilan, murid dan anak akan tersakiti, ya. Kemudian korban bisa diabaikan pada konsekuensi dan murid dibuat tidak nyaman. Nah, ini kembali lagi dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya pada restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian anak murid mendapatkan penguatan. Itu pada restitusi. Oke, selanjutnya kita masuk pada penghargaan. Nah, apa itu penghargaan? Penghargaan adalah bentuk pengakuan atau apresiasi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas prestasi, jasa, atau kontribusi mereka dalam satu bidang atau kegiatan tertentu. Nah, kita sudah ya. Ini bagian dari penghargaan. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat sekilas, ini mungkin ada tidak sepakat di sini. Jadi penghargaan itu bisa dianggap tidak efektif Bapak Ibu. Penghargaan bisa dianggap tidak efektif. Mengapa? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi Bapak Ibu, ketika kita memuji anak-anak, dia akan melakukan sesuatu ketika kita suruh. Tapi ketika penghargaan itu tidak keluar lagi dari mulut kita atau tidak kita berikan, menurut Bapak Ibu, apakah anak-anak akan melanjutkan apa yang dilakukan? Apa dia akan mengulangi perbuatannya yang kita suruh? Iya, tidak Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena motivasinya ada tadi 3 motivasi. Motivasinya dari luar. Dia melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan. Selanjutnya yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Wah, merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi Cangki bilang, itu sana dipuji, yang di sini marah, iri, tidak Bu, karena memang sudah seperti itu. Itu dalam situasi yang membuat orang tidak nyaman. Ketika saya memberikan penghargaan kepada anak, memuji anak A, maka anak B atau anak C, anak D akan merasa tidak nyaman. Ya, pasti akan merasa tidak nyaman. Meskipun kadang kita puji tuh, pintar mental kita si A, ada yang tepuk tangan, tapi lihat mungkin ada sebagian besar itu yang tuh Bapak Ibu tuh pasti nih itu. Dan yang tepuk tangan belum tentu juga nyaman sebenarnya, ikut-ikut gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ini ada murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang
dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi kalau itu betul-betul penghargaan Bapak Ibu ya. Padahal kita berpikir bahwa harus ini anak-anak karena ada usahanya kita kasih penghargaan. Dan kita selalu berpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Ternyata ada dampaknya seperti ini. Lanjut, masih ada penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada sebuah penelitian, ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu ya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan atau dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Apa hasilnya Bapak Ibu? Anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Hanya diberitahu jawabannya benar. Iya Bapak Ibu. Ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu ya, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh para ahli. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, pengamatan dilakukan kembali pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu, mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini karena motivasinya dari luar. Motivasinya dari luar. Jadi konsentrasinya, fokusnya itu berada pada penghargaan, bukan pada mengembangkan dirinya, bukan pada dalam dirinya. Nah ini pengaruhnya jangka pendek. Ya seperti tadi ya Bapak Ibu, kalau kita kasih penghargaan sama anak, dia tidak bisa lakukan itu, mengulangi terus. Contohnya kita suruh pungut sampah, tidak lakukan Bapak Ibu. Nah itu jangka pendek, tidak jangka panjang. Karena dia tidak sadar bahwa itu membawa dampak untuk dirinya sendiri. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah ini dia, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Iya Bapak Ibu, saya ingat pernah saya juga itu digeser di rankingku. Memang jadi perasaanku kayak hancur sekali. Ternyata ini maksudnya ya. Dan yang terakhir, motivasi dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di matanya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi ketika anak-anak sudah berusaha sendiri, kemudian mencapai suatu hasil atau kesuksesan, itu membuat bangga dirinya. Nah itulah penghargaan yang sebenarnya. Kemudian kalau kita tiba-tiba masuk memberikan penghargaan, itu anakku pintar membaca, pintar menulis, belajar sendiri, ini om dikasih cuma 100.000, itu akan mematikan motivasi dalam dirinya Bapak Ibu. Ya. Trying to get on someone's face, nothing about
have we become? Trying to get on so much ice that my body
was so tired, but what have we become? Waking up every day trying to get through so much ice that my body
Just to keep you and my heart was so tired. What have we become?
set myself on fire just to keep you warm. And my heart was so tired. What have we become? Set myself on fire just to keep you warm. And my heart was so tired. What have we become? I set myself on fire just to keep you warm. But in my heart was so tired. But what have we become? I set myself on fire just to keep you warm. And my heart was so tired. What have we become? I set myself on fire just to keep you warm. And my heart was so tired. What have we become? I set myself on fire just to keep you warm. But in my heart was so tired. But what have we become?
heart was so tired. What have we become? Give me a break. You owe me so I just can't escape. I am never come to you, but I'm gonna dream. Playing like a dream that I never ever seen. I gotta think from waking up every day trying to get through so much ice that my body is like a disco. Get low, know the info. I set myself on fire just to keep you warm. Feeling my heart was so tired, but what have we become? Give me a break. You owe me so I just can't escape. I am never come to you, but I'm dream. Playing like a dream that I never ever seen. I gotta think from waking up every day trying to get through so much ice that my body is like a disco. Get low, know the info. I set myself on fire just to keep you warm. Feeling my heart was so tired, but what have we become? I gotta think from waking up every day trying to get through so much ice that my body is like a disco. Get low, know the info. I set myself on fire just to keep you warm. Feeling my heart was so tired. What have we become? Give me a break. You owe me so I just can't escape. I am never come to you, but I'm gonna dream. Playing like a dream that I never ever seen. I gotta think from waking up every day trying to get through so much ice that my body is like a disco. Get low, know the info. I set myself on fire just to keep you warm. Feeling my heart was so tired, but what have we become? Give me a break. You owe me so I just can't escape. I am never come to you, but I'm dream. Playing like a dream that I never ever seen. I gotta think from waking up every day trying to get through so much ice that my body is like a disco. Get low, know the info. I set myself on fire just to keep you warm. Feeling my heart was so tired, but what have we become?
heart was so tired. What have we become? Give me a break. You owe me, so I just can't escape. I never know you better than a dream. Flying like a dream that I never ever seen. Too sick, I gotta think wrong, waking up every day trying to get through so much ice that my body is like a disco. Get low, know the info. I set myself on fire just to keep you warm. But in my heart was so tired. But what have we become? Give me a break. You owe me, so I just can't escape. I never know you better than a dream. Flying like a dream that I never ever seen. I gotta think wrong, waking up every day trying to get through so much ice that my body is like a disco. Get low, know the info.